Oke, halo selamat malam semuanya. Welcome to podcast Ngemeng. Ini bersama gue Steve dan di sini juga ada rekan-rekan gue yaitu Jojo, Yosi dan Hans. Nah, jadi ini episode pertama kita nih ya. Jadi mohon maaf banget kalau kita masih banyak kekurangan. Tapi ya semoga aja kalian bisa di sini enjoy menikmati apa aja yang kita ngomongin karena di sini adalah tempatnya kita ngemeng, ngomongin games, e-sports, anime dan segala sesuatu yang berbau dengan geek stuff. Buat episode pertama ini kita udah milih topik apa ya kemarin tadi Jo? Kita udah pilih apa nih? Topik kita udah pilih yang lagi hangat-hangatnya nih kok. Oke, apa tuh? Loki. Oh iya, Loki season 2. Oke. Ini di sini udah pada nonton nih. Yosi, Hans, Jojo semua. Udah dong. Udah dong. Mantap. Lumayan mind blowing. Udah. Lebih seru ya dari episode pertama. Episode 5-nya baru aja keluar ya tadi ya. Iya, tadi pagi. Episode 5. Jadi gimana nih guys? Kalau menurut kalian season 2 ini so far dibanding mas season 1 mending yang mana? Coba lebih banyak kalau dari gue ya kok. Iya. Lebih banyak mengejutkan di season 2 sih kok kayak. Dari segi apa ya? Gue ngerasanya dari segi time travel itu agak kerasa mirip-mirip series Dark juga kan. Yang karena di sana kan banyak paradoks kan dari timelinenya kan. Kalau di mana yang sebelumnya betul. Kalau kita ngubah masa lalu, masa depan kan nggak berubah kan, yang sebelumnya yang di season 1 kan yang dijelasin di Loki sebelumnya. Terus yang sekarang nih yang di season 2 nih kayak waktu yang pas ketemu si Obi yang si Loki-nya lagi kena sleep apa tuh. Nah, terus dia bolak-balik kan time sleep. Nah, itu kan maju apa dari belakang ke depan terus itu berpengaruh kan. Yang katanya itu di TVA kan sebelumnya kan katanya nggak berpengaruh, tapi ternyata sekarang tuh di season 2 tuh berpengaruh. Jadi ya masuk ke ada arus waktunya lah ya. Tadinya kan dibilang di TVA itu nggak ada arus waktu ya. Yes. Yang dilakukan di masa lalu jadi ada efeknya langsung di masa depan si Loki nih. Tapi yang si gua nggak ini tuh kenapa cuma si Loki doang sih sebenarnya yang time sleep? Menurut kalian itu yang nggak jelas sih. Kayak sespesial itu kan Loki, kenapa bisa cuma dia doang yang time sleep? Gue juga mikir ke sana tuh. Ada yang punya teori soal ini nggak nih? Itu juga belum dijelasin sih ya sejauh ini. Tapi siapa tahu ada dugaan, coba dari Hans mungkin ya? Sebagai pakar komik kita. Ada Hans. Iya, di sini kita punya Hans. Ini dia spesialis rajanya komik-komik perkomikan segala Marvel, DC, dia tahu semuanya nih. Sementara kalau Yosi maniaknya DC banget, dia nggak Yos? Ada juga. Ada DC. Iya, Yosi DC banget. Nah, kalau Jojo lebih prefer mana nih, DC atau Marvel nih sebenarnya? Kalau gua dari segi itu lebih segi Marvel sih karena lebih kerasa nggak tahu rapih aja gitu. Kayak kan ada pace-nya kan. Kalau di situ masih gue belum bisa catch up banget tuh. Masih agak bingung. Wah, sama banget. Sebentar DC. Sama banget sama gue juga Marvel fanboy banget. Oke, kita balik lagi ke yang tadi nih, Loki nih. Loki season 2. Jadi apa ya? Kalau menurut kalian nih episode paling seru sejauh ini episode berapa? Dari Loki nih. Episode yang hari ini sih, hari 5 ya? 5. Ini semuanya 4 sama 5 sih. Suara bulat nih kayaknya 5 ya. Di review semua. 4 sama 5 sih. Openingnya di 4 kaget sih. Sih. Iya, 4 ya. Coba 4 tuh yang ketemu 4 si yang Victor dia Timely. Ketemu si Victor Timely kan sih. Iya, Victor Timely terus semuanya jadi musnah endingnya. Jadi spaghetti ya. Iya, kenapa bisa jadi spaghetti semua? Itu twist banget sih. Jadi nggak nyangka, kirain kan udah dipanggil si Victor Timely, dia buka blast doors, masuk beres, langsung langkah pertama langsung jadi spaghetti. Jadi spaghetti langsung. Gue udah berekspektasi tinggi. Iya. Victor Timely wah. Tapi sebenarnya emang make sense tadi kenapa dia bisa mati. Soalnya kan in the end pas dia dibawa ke situ kan dia masih manusia biasa kan. Dia nggak dilengkapin sama teknologi, dia yang harus dari masa depan gitu. Jadi dia yang benar-benar manusia biasa, nggak punya kekuatan apapun. Iya, make sense. Jadi kalau kemarin mati emang make sense sebenarnya. Iya, make sense sih. Dia kan powerful, dia kan di ini sebagai Kang the Conqueror kan sebenarnya, tapi powerfulnya tuh karena suitnya yang kita lihat di Ant-Man Quantumania ya. Jadi kalau tanpa suitnya ya sebenarnya dia nggak lebih kayak Tony Stark tanpa
Iron Man suit, ya nggak sih? Iya. Cuman Iya, human being betul. aja. Yo, nah, betul. Cuman genius aja. Betul. Cuman genius aja kebetulan. Victor Timely. Tapi so far kalau menurut kalian ini nih final villain-nya siapa nih di season 2? Apa varian lainnya dari Victor Timely ini kah? Nggak ketebak sih, gua nggak bisa nebak. Sebenarnya Belum bisa sekarang nebak. Harusnya abis ini episode terakhir kan? Iya, abis ini finalnya soalnya orang-orang yang punya Punya apa nih? nggak, soalnya di agak aneh gitu. Soalnya di episode 5 kan kayak yang potensi jadi villain tuh udah pada dibunuhin semua gitu loh. Victor Timely udah nggak ada, Ravonna udah nggak ada, ya kan? Iya. Jadi sih. kayak yang Miss Minutes-nya juga kan gara-gara di blok, jadi udah nggak ada juga kan gara-gara TVA-nya hancur kan. udah ke riset Jadi kayaknya jadi kayak nggak benar-benar kayak nggak kebayang emang masih adakah villain yang bekerja di balik layar gitu loh. Nah, Soalnya sejauh ini udah nggak muncul lagi, nggak ada siapa lagi yang muncul yang baru. iya sih. Tapi kalau menurut gua karena si Loki jadi punya kekuatan balikin waktu di episode 5, ya bisa aja jangan-jangan karena dia nge-refresh lagi nih. Otomatis si Victor Timely, si Ravonna Renslayer sama si Miss Minutes-nya ikutan ke refresh juga nggak sih? Kalau dia balikin waktunya. Bisa jadi sih kalau dari Bisa jadi. Kalau teorinya aku sih gini. Jadi itu sekarang si Loki ini udah bukan God of Mischief lagi ya. Berdasarkan dari apa yang dia obrolin gitu, katanya dia bisa nge-rewrite story kan. Jadi itu dia bukan dia bukan mundurin waktu atau menjajah waktu, tapi dia tuh kayak nge-rewrite apa yang ada saat ini gitu. Jadi dia nggak suka nih sama kehidupan yang ada saat ini, jadi dia mau rewrite, diulang lagi gitu. Dia cari titik di mana yang dia suka, dia balik bikin lagi dunia itu gitu loh. Jadi dia benar-benar kayak istilahnya saat ini dia OP banget loh. Soalnya dia bisa ngubah something sesuai sama keinginan dia. Ngubah Nah, timeline. jadi kalau misalnya ini kembali lagi, apakah dia emang mau ngembaliin manusia-manusia yang jahat itu lagi atau enggak gitu. Cuman kita will see ya, jauh apakah benar dia jadi God of Stories atau enggak. Soalnya sejauh ini tuh kalau lihat dari yang akhir episode 5 nih, itu jadi God of Stories gitu. Jadi sesuai sama yang ada di buku komiknya gitu. Make sense sih. Dan kekuatannya itu emang mirip banget sama yang ada di buku komik. Jadi dia bisa memanipulasi kenyataan gitu ya. Oh ini ada di komik juga ya? Oh yang lu bilang tuh ya apa sih? Itu Agent of Asgard ya? Seri apa? Agent of Asgard. Tadi sih Loki Agent of Asgard itu dia ceritain gini, kalau yang di situ tuh beda. Jadi sebenarnya sama varian Loki juga, tapi dia tuh Loki ini tuh Loki yang dulu banget. Jadi kayak dia balik ke masa lalu, jadi ada Loki yang masih muda. Nah dia tuh kayak ngeliat di masa depan dia jadi seperti apa gitu. Jadi dia kayak ketemu sama Loki yang ada di masa depan. Dia ngeliat kayak ini Loki yang di masa depan tuh semuanya jadi orang-orang jahat semua, kayak gagal juga, nggak ada yang sukses. Nah terus dia nih yang kecil ini tuh berusaha untuk ngegagalin hal itu gitu loh. Jadi dia berusaha ngubah takdirnya dia. Dia jadi bekerjasama sama para pahlawan kayak sama Thor segala macam. Pokoknya dia nggak mau jadi kayak gitu. Nah tapi pada saat titik ketika dia udah nginjak usia agak remaja, dia tuh kayak kebingungan arah gitu loh. Jadi dia kayak bingung dia mau ambil jalur yang mana, apakah dia mau tetap jadi orang baik atau enggak. Soalnya jadi orang baik pun orang-orang di sekitarnya tetap nggak appreciate dia gitu loh. Jadi kayak benar-benar terkagok dia mau ngapain. Nah di sana tuh dia pakai kekuatannya kayak ketemu lagi sama beberapa versi dari dirinya gitu. Terus in the end dia nggak sebenarnya agak itu kayak ini nggak sih? juga Itu kayak maksudnya. di season 1 nggak sih yang ketemu banyak versinya dia? Iya. Nah itu makanya ini tuh cerita tuh bagi dari bagian situ juga. Jadi dari dia tuh ketemu sama beberapa variannya dia gitu loh. Nah sejak saat itu dia makanya kayak di Loki yang season pertama kedua pun Loki yang kita kenal di Hour of Stranger yang pertama kali ketemu di Thor juga, dia kan benar-benar kayaknya mikirin diri dia sendiri kan. Tapi semakin kesini nih, semakin Loki season 1 semakin dari itu serinya berjalan sampai sekarang season 2, dia tuh berubah, nggak lagi kayak yang nggak selfish lagi ya. Selfishnya banget tuh nggak terlalu diketarain gitu loh. Iya. Ya kan, dia jadi kayak lebih berpihak gimana cara untuk nyelamatin dunia. Itu sebenarnya bukan
apa ya, bukan ininya dia lah, bukan Karakter. keahlian dia lah untuk ngamain, bukan karakternya dia lah gitu. Dia kan lebih ahli dalam merusak sebenarnya kan. Makanya ini agak unik gitu. Tapi tadi di season 5 kembali lagi, ternyata diam-diam diselipin tuh. Ternyata si Loki ini tuh masih egois ternyata. Dia tuh egoisnya tapi karena dia nggak mau sendirian. Gitu. Iya, kesepian. Jadi dia berusaha. Iya, itu bagus kan ya, teman-temannya. Gitu, kan. Nah itu nggak nyangka tuh, tadi awalnya udah mikir kok Loki beda nih. Ternyata masih egois, cuman egoisnya gara-gara itu. Alasannya agak unik sih itu. Nggak senoble itu ya. Iya. Ternyata. Lebih kasihan sih ternyata. Kayak sejauh ini dia jahat segala macam, terus ternyata tetap egois, tapi dia egoisnya lebih ke pengen teman aja gitu. Iya. Karena dia nggak tahu dia dia harus kemana gitu. Agak dijaga juga sih sebenarnya. Jadi kasihan gitu, jadi tragic hero sebenarnya ya dia perannya di sini di yang episode 5 ini. Tapi ada rumor kan katanya apa? Dia bakal jadi Kang. Ada rumor dia bakal jadi penggantinya Kang di final. Loki who remains. Jadi Loki who remains ya di end of time. Bisa aja kejadian gara-gara dia bisa jadi ini kan, rewrite the story. Iya. Make sense sih, tapi ya dia bisa nge-reset TVA dari awal ya, mungkin dia bikin sendiri gitu TVA versinya dia jadinya. Iya. Yang awalnya pengen ngancurin TVA kayak tiba-tiba kok jadi pengen mempertahankan TVA kan sekarang pada akhirnya. Betul. Tapi ada pengaruh ketemu Sylvie juga sih kayaknya. Menurut gue dari yang di episode 1 kan dia bilang emang dia tertarik juga kan kayak sama Sylvie. Loki tuh kayak tertarik sama varian dirinya tuh benar-benar kayak ironi. Itu lucu lagi sebenarnya dari season 1 karena apa ya, itu justru ngegambarin banget sifatnya si Loki yang narsistik. Narsis ya. Iya, karena saking narsisnya dia cuma bisa jatuh cinta sama dirinya sendiri gitu. Ya itu si Sylvie yang kebetulan ya gendernya ini gitu, cewek. Iya. Tapi emang berkat si Sylvie juga nggak sih dia jadi tahu ininya sendiri kan, yang maksa dia ngasih tahu tujuan aslinya ngapain di season 5 ini kan si Sylvie gitu sebenarnya. Kalau bukan gara-gara dia kan dia tetap nggak tahu gitu. Dia seolah-olah tujuannya noble ngebalikin TVA, padahal ya itu tadi cuman buat ini balikin teman-temannya doang gitu sebenarnya. Dan kekuatannya juga bangkit pas yang terakhir kan di episode 5 ini kan si Sylvie kan sempat hilang juga kan. Di situ kekuatannya kan muncul baru langsung bangkit, langsung rapih gitu kekuatannya. Iya, triggernya di situ bener. Triggernya itu ternyata. Triggernya Sylvie juga. Alias dia sendiri juga triggernya. Iya sendiri juga. Karena Sylvie kan sama Loki ya sama-sama aja, cuman beda varian doang. Bener-bener Loki. Bisa jadi sebentar Loki kalau misalnya emang bisa rewrite story bisa jadi trigger buat masukin yang macam-macam tuh, kayak propertinya Fox, kayak tuh Wolverine. Tapi sense nggak sih? Agak aneh nggak sih? Tapi kalau misalnya jadi tiba-tiba masuk ke Wolverine kayak terlalu patah nggak sih ceritanya? Tapi karena kan dia nggak tahu gitu keberadaan mutant selama ini, nggak pernah diceritain. Kalau tiba-tiba muncul cuman karena Loki butuh seseorang yang punya hyper regeneration, agak aneh sih. Mungkin dia nyiptakan mutant pada akhirnya, sebelumnya kan nggak exist, gara-gara dia exist. Oh, sama kayak waktu yang teori yang kegelapan sama yang terang itu kan, yang Big Bang itu yang diomongin sama Odin. Kayak orang ngomong ada Dark Ages kan waktu yang di ending di episode 4 kan sempat gelap kan, di yang dia meledak terus ada hitam layar sebelum ke outro dari si Loki-nya kan ada gelap beberapa second kan, itu kayak hitam doang. Iya. Awalnya putih terus jadi gelap kan. Make sense juga sih. Karena ulahnya si Loki di sini ya menciptakan mutasi gitu, jadinya mutant jadi masuk ke universe, ke sacred timeline-nya lah gitu ibarat. Iya. Terus jangan-jangan tuh jadi yang bikin mencar stone itu tuh ya si Loki sendiri taunya. Ternyata semuanya itu kalau teori itu bener seru tuh, Jo. Jadi ternyata universe Marvel tuh ulahnya dia gitu ini. Iya, ternyata itu plot twist yang mengejutkan. Kalau itu bener menarik sekali sih. Tapi kalau di komiknya sendiri itu tamatnya gimana sih, Han? Tapi kalau misalnya
Kenapa? Kalau di komiknya sendiri sebenarnya kayak gimana tuh? Yang Agent of Asgard itu tadi tamatnya sebenarnya gimana? Kalau seingat aku ya, setelah ini apa kekuatan si Loki ini tuh dia dapatnya dari matanya si Odin. Jadi si Odin kan dia punya penurut mata tuh. Nah itu tuh disebutnya All-Seeing Eye. Kan. Nah itu tuh turun ke Loki. Nah makanya dia punya kekuatan itu. Jadi kayak bisa ngeliat, bisa maju mundur tuh karena dia bisa ngeliat masa depan sama di masa lalu juga gitu loh. Cuman endingnya gimana ya kemarin? udah lama banget soalnya ngikutin itu. Sama karena ritmenya mereka yang suka gabung, jadi kayak jadi kayak antara komik sama komik lain suka berhubungan, jadi nggak campur aduk. Iya sih, dari MCU tuh emang terkenal suka gabungin beberapa storyline sekaligus jadi satu buat di ini. Biar nggak tebak intinya. Nanti kalau yang mutant sih kayaknya kalau misalnya mereka emang nggak, dari awal kan di universe-nya MCU kan emang nggak ada mutan kan. Kalau misalnya udah ada pasti harusnya udah muncul. Iya betul. Iya sih. Kayak tapi kan kemarin yang pas dia kan Doctor Strange ya, kan ada Professor X tuh. Kayaknya emang kalau mutant sih kayaknya emang bakal dari dimensi lain sih. Dari cuman belum tahu nih dia bakal ya. Gimana dia gabungin ke MCU gimana? Belum ketebak deh itu. Iya itu maksudnya nggak jelas sih. Make sense sih. Tapi di film The Marvels tuh ada kode loh, maksudnya bakal ada mutant pertama. Kayak ada di iklannya. Iya, itu gue sempat baca, sempat lihat ininya. X-nya tuh fate-nya itu telat gitu. Jadi iya benar-benar itu. Cuma sekian detik doang. Tulisan X-nya paling lama, fade out-nya benar-benar gue pernah lihat itu. Iya, terus Nick Fury bilang apa gitu kayak they're coming atau apa gitu. Kayak something yang kayak gitu loh. Iya. Who knows? Ya mungkin jawabannya akan ada di The Marvels. Minggu depan kan ya The Marvels. Tanggal 8 ini harusnya nih. Iya, tanggal 8 nih. Pas kita habis dari kantor langsung malamnya. Bisa nih kayaknya nobar. Bisa. Langsung tuh. Habis kantor malamnya langsung nobar. Cari bioskop paling dekat. Iya, walaupun sebenarnya belum dikonfirmasi sih itu soal mutant, tapi emang banyak yang bilang itu bakal ada di sana. Dari clue doang. Berdoa aja sih mereka nggak ngubah original asal usul karakter lagi. Soalnya kan Kamala kan mereka ubah tuh originnya kan. Dia jadi pakai keluaran dari kayak artifak gitu kan. Nah sebenarnya kalau di komiknya sendiri tuh si Kamala Khan ini sekarang udah jadi mutant dia jatuhnya. Dia udah join sama X yang sekarang. Saat ini gitu loh. Singkat apa yang kemarin kayak dia kilas gitu. Dia udah join sama mutant. Soalnya kayak dibahas di beberapa website lah. Makanya sih mereka nggak ngubah itu lagi ya. Kalau diubah lagi sih kayaknya fans bisa gerem deh katanya, nggak konsisten amat sama karakter yang satu ini. Oke lah, The Marvels kayaknya udah cukup, kita balik lagi dah ke Loki dah. Kalau gitu, selain episode paling seru tadi semua sepakat lah ya. Episode 5 paling seru. 5. Nah, kalau selain 5 oke, Yos. Iya. Kok lo jadi ragu gitu ya? Iya, kok oke. Antara 4 sama 5 itulah. Antara 4 sama 5, oke. Hans juga 5 ya, setujunya ya. Kalau selain episode, kalau menurut kalian yang paling bagus performance-nya di sini siapa nih? Ini ada banyak nih, best performance by aktornya nih di Loki. Gua Tom Hiddleston sendiri sih. Tom Hiddleston-nya sendiri ya, Jojo ya? Iya. Kayak ciri khas itu terlalu kuat gitu di saat kayak jatuh gituin rambutnya. Kuat banget. Kayak karakternya tetap on point terus dari season 1 sampai ke season sekarang tuh. Iya. Gue ngerasa kayak ada konsistensi acting gitu. Iya sih, ini dia kayak jadi diri sendiri gitu, kayak semacam gitu ya. Effortless gitu. Yosi sama kayak Owen sih. Gue tetap mungkin Loki sih. Soalnya kalau kayak Morbius tuh ya Owen Wilson aja. Kayak seperti Owen Wilson di film-film lain. Iya. Kayak gak ada bedanya gitu. Iya sih. Mirip-mirip aja. Owen Wilson emang terakhir-terakhir di hampir semua actingnya tuh kayak gitu, gaya-gaya ininya mirip-mirip. Karakternya juga gitu-gitu aja gitu ya. Gak beda jauh. Gitu, yang funny guy gitu-gitu kan. Iya. Kalau disuruh milih ya tetap Loki sih. Tom Hiddleston juga ya. Iya, Sylvie nggak terlalu biasa aja gitu. Oh enggak dong, kalau gue si Vic ini Kang kalau gue. Yang switch karakter. Iya.
Iya, kalau itu beda gua. banget karakternya. Iya, Kayak, karena beda banget Oke kan sih. karakter Kang yang di Quantumania sama yang di sini tuh kayak keren gitu perubahan Iya karakternya. Gue Kang sih kalau gue. Bahkan Bukan- dari bukan season Loki. 1 pun dia berubah ya, si Jonathan Majors. Dari He Who Betul. Remains He ke Who Remains, Victor Timely Mm-mm. sama yang Kang the Terus- Conqueror yang di Ant-Man itu juga beda-beda sih, 3 itu beda-beda Iya. semua. Karakternya beda banget. Ya. Tapi sayang Kalau gua banget kayak gitu. dia kena kasus. Harusnya muncul lagi sih. Harusnya muncul Iya. lagi. Semoga lah ya. Harusnya. Soalnya kan yang lain juga kayak Morbius terus mau kan muncul lagi kan. Iya, harusnya Hmm. sih masih ada. Kalau Hans gimana Hans? Paling ini siapa nih Kalau performance-nya? aku aneh kayaknya nih, soalnya yang menarik di mata aku justru tuh karakter yang jadi aktor siapa, yang di dunia terus dia jadi aktor. Siapa namanya yang si Oh, si X5, Agent itu ya. si Dave ya. pokoknya pokoknya dia jadi aktor aja. Itu kan karakternya Dave dia Bradley tuh ya. kayak dia Ya Bradley. Iya, Bradley, Bradley. heeh. pokoknya si di Brad, musim lalu iya. kan kayaknya nggak terlalu menonjol ya. Di Mhm. sini tuh kayaknya apa ya, Lumayan suka nyuri sentral. spotlight gitu loh, walaupun nggak jago gimana tapi dia suka nyuri spotlight, kayak pasti kejar-kejar sama Loki ya kan. Iya, iya, Terus iya. pas dia lagi diinterogasi itu kayak dia tuh apa ya, benar-benar kayak spotlight itu pasti ada dia gitu. Walaupun ada Loki di depan dia, tapi dianya actingnya tuh emang apa ya, Itu lucu, maksudnya kayak karakternya dapet gitu, maksudnya kayak Iya, emang iya, hasilnya iya. seperti itu. Terus bahkan dia yang episode hari ini pun berubah lagi tuh dia dari awalnya konyol terus jadi kayak kayak dia serius, agak kayak serius pengen ya. balik ke Serius. kehidupannya, terus malah jadi berkhianat kan, atau dia harus sama teman-teman yang lain, tau gara-gara ada corona diancam, bukan diancam, kayak dikasih apa ya, dijanjiin supaya dia bisa hidup ke dunia yang tadinya dia sebelumnya itu yang diculik, yang sebelum dia ditangkap. Nah itu jadi berubah ini lagi. Terus lucunya pas lagi gitu masih sempat-sempatnya dia dihipnotis lagi sama si Loki Hipnotis buat sama Loki. ngasih Iya, iya. itu lucu banget ya, maksudnya kayak bener nyuri spotlight. Iya. Ngomong-ngomong itu ini cuman gua doang yang ngerasa atau dia mirip sama Brendan Fraser nggak sih? Mukanya Iya. agak-agak Mark mirip Fraser. loh. Gua beberapa kali kayak ngelihat kok kayak mirip Brendan Fraser waktu muda, versi lebih kurus gitu. Kalau Brendan Fraser kan emang agak lebih bulat. Coba deh lihat deh kalau ini Bradley ya. Iya kok. X5, iya kan? Ya, tapi versi yang masih mudanya ya. Kayak versi lebih muda dan lebih apa ya, lebih lonjong gitu iya, mukanya. Oh iya betul. Bener Dari nggak? mata sih. Dari mata sih. Iya, Iya, dari matanya matanya mirip. kan kayak mirip gitu. Makanya gue dari awal pas ngeliat si X5 ini memang Brendan Fraser, masa sih kayak nggak mungkin dia main di film MCU gitu kan, udah lama nggak ini. Dilihat-lihat juga oh bukan, aktornya beda. Tapi mirip. Mukanya tuh. Iya, lumayan mirip sih. Cuman kalau Brendan Fraser lebih friendly mukanya. Mukanya Iya. tuh Lebih suka ini, lebih suka senyum Iya. gitu. Kalau dia lebih galak. Bener. Mirip sih. Oh Tapi- iya tuh, dia kan sebenarnya dia jadi aktor kan sebagai Zeniac ya, si ini Iya. sebagai aktornya tuh pas jadi Zeniac kan. Tadi hari ini juga di Easter egg dia lagi tuh, Zeniac itu lagi. Oh. Yang kayak dari suara-suara dari radio itu loh. Oh, yang di Iya, radio. Iya, ada Zeniac sempat Suaranya si disebut tadi Zeniac hari ini. juga gitu. Iya, Itu sebenarnya agak bikin penasaran apakah nanti ada Zeniac ini bakal muncul juga di masa depan, soalnya dia banyak muncul di banyak komik juga, kayak dia pernah jadi musuh Thor. Oh, itu memang ada Begitu. karakternya. Emang Iya. karakternya emang ada. Oh, Zeniac ada. itu emang ada. Gue baru tahu ada karakter Zeniac. Dia itu powernya Dia apa tuh? itu kalau nggak salah tuh dia salah satu anak buahnya Dormammu deh kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah inget ya. Kalau nggak salah inget. Wah, ini gue baru Dia tahu nih. karakternya klasik sih, dia yang karakter klasik. Terus kayaknya di era modern ini udah nggak terlalu sering disebut kayaknya ya, udah nggak sering dipakai. Kalau misalnya browsing juga kebanyakan dia desain-desainnya tuh pasti yang klasik, nggak ada yang modernnya. Ya karakter inilah ya di komik sebenarnya nggak terlalu terkenal. Tapi bisa juga memang Marvel tuh selalu pinter gitu masukin karakter-karakter apa ya? Bukan secondary, Dan mereka bahkan butuh something tertier yang baru kali ini juga mah. sih kayaknya. Iya. Mungkin tertier atau fourth tier Iya. ya. Zeniac. Kalau Kosip sendiri karakter favorit siapa nih di Loki season 2? Oh iya benar. Kalau gua sih ada satu yang karakter baru muncul di season ini langsung mencuri perhatian itu. Si Obi. Yoi. Kayak Hui Kwan. Dia nggak tahu sih, emang tiap scene dia muncul tuh emang kayak apa ya?
kayak nyuri suasana aja gitu, nyuri scene aja gitu, jadi kayak scene stealer sih di season ini kalau kata gue. Soalnya dia ngebawain karakternya apa ya, dengan gaya-gaya khas ininya dia gitu. Benar. Lagi yang pasti dan lain-lainnya. Yang pasti itu ketemu Loki. Namanya bener. Obi. Bener ya, namanya yang Obi. Yang pas Paradox itu keren juga sih aktingnya. Yang pas ketemu Victor Timely juga lucu lagi, yang adegan mereka. Si Victor Timely. Buku. Lu yang bikin bukunya. Tanda tangan ya. Lu yang bikin alat-alat ininya jadi saling minta tanda tangan. Terus ekspresinya si Loki itu lucu juga, ngeliat kayak, apaan sih ini? Itu kayak ini banget gak sih, ayam atau telur yang mana duluan jadinya. Yang nulis bukunya si Obi, tapi si Obi terinspirasi sama si Victor Timely gitu kan. Jadi gak jelas ini, tapi lucu sih. Jadi bertanya siapa sebenarnya yang polos banget ya. Bertanya kan, jadi siapa yang sebenarnya bikin buku TVA itu? Siapa? Bener jadi gak ketahuan siapa sebenarnya. Gara-gara Paradox. Ini dia sebenarnya kalau aku tapi ngeliat si Obi sebenarnya dia tuh terlalu mirip sama kayak yang di ini kan, pas film dia kemarin yang menang award banyak. Oh iya. Karakter terlalu mirip sama yang Iya. Tipe yang jumpy gitu. Bener sih. Gaya-gayanya dia tuh memang gitu, abis kayak apa ya, kocak-kocak lucu. Tapi emang lucu sih. Iya. Kayak di real life juga begitu dia sih. Kalau lu pikir, kalau lu lihat kayak waktu dia di Oscar segala macam, mirip gitu kan. Kayak memang karakter asli orangnya gitu. Jadi sama kayak si Tom Hiddleston, dia juga kayaknya salah satu yang acting as himself gitu. Jadi diri sendiri. Tom Hiddleston memang gayanya udah kayak Loki banget di dunia asli juga kan kalem-kalem, santuy, suka bercanda gitu. Iya. Si Kehui. Tapi pas ngeliat si Obi itu gue ngira itu Jackie Chan waktu masih muda. Iya. Itu sama kayak pas gue baru nonton Everything Everywhere All at Once tuh. Mirip sih sekilas. Jago berantem lagi. Itu dia yang jadi si ini di Indiana Jones kan, yang anak kecil di Indiana Jones dulu kan. Awal mula karirnya tuh di situ dia. Dia pertama kali main film memang jadi anak kecil itu di Indiana Jones. Jadi Short Round namanya. Short Round namanya. Wah, inget aja si Yosi. Iya. Ketahuan umurnya. Indiana Jones 2 kan tai. Betul. Ketahuan umurnya. Wah, jangan buka kartu gitu dong, Yos. Ya. Enggak lah, tapi emang itu kan dia sempat pensiun dari acting sebenarnya. Jadi dari abis main di Indiana Jones terus main di The Goonies tuh dia ini lagi sempat pensiun dari acting karena dia pikir dia nggak bisa ini Hollywood, nggak bisa bertahan di sana. Jadi pensiun 20 tahun sampai akhirnya dikontak sama sutradaranya ini tuh Everything Everywhere All at Once tuh si siapa? The Daniels. Di situ lah dia ada yang mau lagi. Iya. Untungnya dia sempat sekolah ini kan, kayak sekolah acting terus. Nah, dia rajinnya di balik layar kayak ngurusin koreografi, kayak The Matrix kan yang Korea juga dia kan. Oh, itu dia yang koreoin. Gue baru tahu kalau itu. Gue tuh di The Matrix kalau nggak salah dia. Dia sempat terlibat ya di The Matrix ya. Iya, jadi bagian koreonya. Dia ada bekal di situ kan. Jago berantem. Iya, cocok. Langsung bangkit menang Oscar gitu. Tapi bisa jadi pelajaran banget nggak sih itu jadinya? Maksudnya kalau lu emang punya mimpi gitu ya tetaplah coba ininya, walaupun mungkin jalannya berbeda karena ya kesempatannya pasti datang juga kayak dia. Coba kalau di tengah jalan dia berhenti gitu, bener-bener total nggak belajar acting sama sekali, nggak ini sama sekali. Pas 20 tahun kemudian ditawarin main lagi di Everything Everywhere All at Once juga belum tentu dia bisa acting dengan baik kan. Ini karena dia nggak pernah ninggalin dunia acting aja sebenarnya, walaupun dia waktu itu udah putus asa, berhenti lah gitu ngejar cita-cita di Hollywood, tapi at least dia di dunia film ini dia masih tetap aktif gitu kan. Makanya itu yang bisa bikin dia tetap comeback. Keren banget sih memang itu. Kehui Kwan. Cerita indah itu lalu. Betul. Nah, tapi kalau menurut kalian sendiri nih, Loki season 2 sama season 1 pilih mana? Season 2 so far nih ya, tanpa finalenya nih. Coba. Season 1 tuh agak lupa gue. Season 1 sama season 2 gitu dibandingin so far lah. Ya mungkin karena season 2 ini belum finale jadi mungkin masih belum lengkap, tapi sejauh ini
Gimana Season rasanya? 2 sih kalau gue. Season Gue 2 rasain season 2 lebih Jojo season 2. strong. Kalau karena suka konsep kalau aku paradox. kalau aku lebih Ah, season 1 ya, soalnya kayak kita tuh ngorek-ngorek siapa Loki gitu. Di season 1 belum dikorek-korek kan, kayak narsistiknya segala macamnya dikorek-korek juga. Jadi kayak lebih fun gitu loh. Jadi kayak lebih dalam kalau misalnya di season 1 itu. Jadi kayak emang fokus ke dirinya. Sedangkan kalau yang sekarang kan lebih fokus ke dunianya ya. Iya, benar. Sedangkan kayak masih banyak loop, masih banyak loop soalnya tuh masih banyak banget, jadi kayak Misteri masih yang belum belum dapat terjawab. feel-nya kalau soalnya kayak tadi aja yang soal dia time splitting sampai sekarang belum dikasih tahu alasannya. Dia kan padahal Iya cuma sih. dari pas Hurricanes dibunuh kan, dia didorong sama si Filthy dari pintu, terus udah masa tiba-tiba pas season 2 juga udah time splitting. Iya Kayak sih. nggak ada penjelasannya di situ. Kenapa Di situ cuman tuh kayak dia? ada jeda yang nggak dijelasin. Iya sih itu agak miss di Kayak situ. ada yang hilang di situ. Iya, di situ Mungkin masih ada semoga plot ya hole, nanti bener. dijelasin ya. Benar. Kenapa cuman dia yang bisa time Jadi kalau slip kayak tadi? sekarang tetap di season 1 karena itu sih, karena benar-benar belum jelas kenapa Oke. apa sih, kayak banyak lubang-lubang. Kan pasti tetap season 1 ya. Yoshi sama Jojo season 2. Season 2. Ya. Kedua. Mungkin ada orang yang ngatur Loki biar cuman dia yang bisa time slip. Bisa jadi. Apakah Who knows? Nah, kalau teori gue nih ya, kalau yang soal itu mungkin itu ada hubungannya sama si He Who Remains itu, mungkin itu bagian dari rencananya dia gitu. Ini nggak tahu ya karena finale season 2 belum ada, tapi ini kalau sampai bener kejadian tiba-tiba di finale season 2 emang semua ini ternyata rencananya si He Who Remains, nah itu bakal jadi plot twist banget sih. Soalnya di season 1 itu di endingnya gue inget si He Who Remains kan emang bilang kayak ke si Sylvie pas dia mau dibunuh, ya terserah lu mau ngapain aja, endingnya tetap sama kok. Paling abis ini antara lu bunuh gua terus nanti ada banyak versi gua dari yang lebih jahat, atau lu balik lagi ke TVA terus lu ngatur semuanya gitu, gantiin gua. Apapun yang kalian pilih, endingnya gua pasti bakal kembali. Dia terakhirnya tuh ngomong gitu di season 1 tuh. Jadi Iya masuk akal. jadi kalau menurut gua bisa aja ini tuh sebenarnya memang dari awal udah plotnya dia. Kenapa si Loki yang dikasih time sleep dan lain-lain itu emang si He Who Remains itu yang udah perkirain. Jadi nanti nih di finalenya mungkin dia baru nongol lagi sebagai entah sebagai final bossnya atau apalah gitu. Gue juga nggak tahu. Tapi ya bisa jadi seperti itu gitu. Semuanya tuh bener-bener ini semuanya cuman settingannya dia lah dari awal gitu. Ya karena udah tahu kayak pasti Loki nanti juga bakal ketemu dia lagi. Betul. Ujung-ujungnya ntar gitu lagi gitu. Kayak dia udah nyariin Victor siapa tuh, Victor Timely itu kayak iya sebegitunya ngelindunginnya kan. Betul. Tengah mati mempertahankan TVA gitu kan si Loki, walaupun sebenarnya alasannya buat teman-temannya. Tapi ya siapa tahu si He Who Remains emang udah ngeliat itu, jadi dia udah memperkirakan ya nanti Loki bakal bikin TVA buat dia gitu, ujung-ujungnya dia bakal return juga. Itu sih. Bisa tapi jadi. ya namanya teori, kita nggak bakal tahu nih sampai minggu depan nih baru ketahuan jawaban sebenarnya. Gue seminggu dulu lagi. Iya, Begitulah. seminggu nih. Tapi minggu depan tontonan terakhir ya tontonan berkurang sih. Tontonan mingguan. Iya. Wah, bakal ada sedih. sesuatu yang berkurang lagi nih. Tapi emang udah lama Masih sih ada- memang. Iya. Nggak udah lama gitu serial MCU nggak ada yang sebagus ini lagi. Betul. Ya nggak sih? Setuju banget. Setuju banget. Setuju Gon. banget kan? Setuju banget. Setuju Coba. mentok. Serial sebelum Loki apa ya? serial MCU terakhir yang Setuju. menurut kalian bagus gitu sebelum Loki apa coba? Dari Jojo deh. Moon Moon Knight. Knight. Moon Knight ya Moon betul. Knight. Anjir bareng. Sama Yoshi juga. Iya Moon Knight. Kalau Hans Moon Knight. sama Moon Knight yang Moon Knight. terakhir ya. Moon Knight Yang lain nggak ada Iya yang sih. bagus. Yang Itu lain yang nggak? paling menarik, bikin penasaran gitu. Penyelamat MCU itu. benar. Abis Moon Knight itu apa ya? She-Hulk. Abis Marvel. She-Hulk. She-Hulk. Ya Kalau kalau nggak salah She-Hulk sih. She-Hulk ya. Itu sampah semua sih. She-Hulk, terus Secret Invasion, terus Oh ya, iya Secret Invasion. Miss Juga Marvel tuh sampah. sesudah atau sebelum Moon Knight ya? Gue lupa nih. Sebelum Sebelum Moon ya? Knight. Ya, itu juga Nggak kurang tahu sih. sebelum. Berarti yang bagus cuman ini doang kalau gitu ya. Moon Knight sebelumnya apa ya? Hawkeye biasa aja. Miss Marvel juga biasa aja. Itu WandaVision Doctor paling yang pertama banget. WandaVision. Scarlet Witch apa? Iya WandaVision ya. WandaVision paling.
Iya, WandaVision itu salah satu yang paling bagus sih selain Loki. Cuman mengecewakan sih masa ending karakternya gitu doang. Kayak dia dinyatakan beneran tewas kan di Doctor Strange. Tewasnya di Doctor Strange tapi bukan di seri WandaVision-nya. Iya, masa begitu doang Iya kayak sih. kurang sih. Dan Moon Knight paling beda gitu vibes-nya kan, kayak tiba-tiba kok jadi Arabik nih. Iya. Bener. Kuat banget gitu. Moon Paling itu Knight kayak Moon paling Knight beda lah. stand alone banget sih memang itu. Jadi masih nggak kebayang nanti bener-bener dia di luar joinnya itu. gimana gitu, belum kebayang. Ya, gabung ke MCU-nya masih belum kebayang sih Moon Knight. Tapi memang Dia bakal bisa seru. muter waktu kalau nggak salah ya, apa nyempetin waktu ya? Atau gimana ya terakhir tuh? Yang dia pakai Ada bulan kan itu yang ya. Iya, keren banget sih semua. Iya. Iya, mundurin bulan kalau nggak salah ya. Powerful tuh dia. Apa itu gua? Bisa ya? Bisa. Episode iya. berapa? Yang di gurun pasir kan dia. Iya, di gurun pasir. Iya. Iya. Sama iya. Sponshu kan. Dengan Bener. kekuatan bulan. Iya. Hebat, kuat banget sih dia. Iya. Moon Knight sih. Tapi ya balik lagi sih, selain Moon Knight, WandaVision sama Loki, apalagi ya, serial MCU tuh nggak sebanyak itu ternyata yang bagus. Udah banyak sih. Itu kalau yang animasi apa tuh? What If. Lupa. What If. Oh, Itu iya, juga What bagus If. tuh. What If keren. Itu keren sih, kayak lumayan keren lah. Kayak ya explore possibility lain gitu yang nggak pernah kepikiran sebelumnya. Begitu pas tahu yang ceritanya Doctor Strange kan, yang Stephen Strange itu. Benar, yang sebegitunya. Dan itu muncul di ini lagi Doctor Strange 2. Di Doctor Strange-nya iya. Versi yang jahat yang 3 mata. Aduh, Doctor Strange. Film MCU juga belakangan kurang begitu bagus kan. Iya. Phase 4 so far sih nggak ada yang bagus ya selain No Way Home ya kalau dari gua sih. Iya. GOTG bagus bukan? Oh iya, GOTG paling ya. itu, Kita melupakan itu kok. Iya, Trilogi terbaik. Trilogi terbaik GOTG itu penyelamat satu-satunya. GOTG sama No Way Home itu dah yang di Phase 4 2 itu terbaik. Iya. Sisa-sisanya soalnya bener-bener deh nggak ada yang bagus sama sekali. Thor biasa aja Thor. Kayak udah buat ngasih makan buat fans aja, kayak oh ini ada nih. Iya. Thor. Black Panther juga kurang sih kata gue, nggak sekuat yang pertama. Iya. Bahkan yang pertamanya sebenarnya kalau menurut gue ya bukannya gimana, nggak sebagus itu juga. Ya 7 lah. Iya. Karena lebih ke karena apa ya, Black Power aja sih. Jadi meroket banget gitu yang pertama, tapi nggak sebagus itu, nggak nyampe 8 atau 9. Yang kedua bahkan lebih kurang daripada itu. Iya betul. Sama kemarin tuh apa? Ada berita kan katanya ada yang ngabarin secara resmi kalau si Wanda beneran mati kan ya? Iya. Itu yang tadi bilang. Itu alasannya ini deh. Dia mau pakai tadi di season 5 ini kan ada apa, banyak banget efek yang mereka dihapus terus jadi kayak spaghetti itu. Iya. Kan? Ingat gak di Doctor Strange tuh si Mr. Fantastic tuh matinya begitu. Iya. Jadi kayak spaghetti juga kan. Nah itu tuh kalau berarti kekuatannya si Wanda tuh bener-bener ngilangin seseorang dari eksistensi. Jadi terlalu OP. Jadi kalau misalnya dia masih hidup, kayaknya si Kang gampang dikalahin sama dia. Soalnya si Wanda ya udah sampai kekuatannya udah sampai situ. Kayak ngiris orang dari eksistensi. Oh, make sense sih. Itu kemungkinan besar sih gara-gara itu ya. Jadi Wanda ya dibunuh gitu aja, sebenarnya kayak itu deh. Iya, make sense ya. Gue agak lupa adegan itu, tapi ya gue inget sih Mr. Fantastic-nya tuh kayak hancur, kepotong-potong jadi kayak spaghetti sih kalau nggak salah. Nah, itu tuh dipakai lagi tadi juga. Awalnya pas tonton hari ini tuh kayak kok kayak pernah lihat gimana? Dia pernah lihat efeknya ya. Iya, efeknya tuh kayak pernah. Kita awalnya mikir sampai ke Everything Everywhere All at Once tuh kan ada juga kayak. Iya, itu juga mirip. Tapi itu kan tangan-tangan ya kan, jari-jari ke spaghetti bukan yang itu. Terus inget lagi, iya di WandaVision di Doctor Strange yang 2 yang si Wandanya ketemu sama Illuminati ya. Iya. Pas mereka berantem Illuminatian. Ya itu benar juga sih, make sense sih jadinya. Jangan-jangan ya terpaksa di remove. Ini ngomong-ngomong Yosi kenapa berubah jadi berbulu gini ya? Gak diganggu. Tiba-tiba jadi berbulu gitu.
Elizabeth Olsen katanya ngubah ini kan gendernya kan dia. Oh ya? Iya gitu. Iya, dia jadi trans dia. Oh, Maksudnya Ya, waktu itu sempat baca dia waktu itu. dia sempat sumpah dia jadi trans. Maksudnya dia mengklaim jadi pengen tahu. Elizabeth Oh iya, Olsen. bayi dia. kan. Dia jadi bayi. Sempat muncul soalnya waktu itu di timeline Twitter kan kayak. Iya ya. Apa itu ada hubungannya kah sama dia jadi nggak mau main lagi di ini MCU? Teknis kali Nggak tahu mungkin apakah cuman si ini aja Ellen Page aja udah. Oh enggak. Itu tuh hoax itu. hoax berarti. Oh iya. Waktu itu ada yang menyambungkan gara-gara dia ngubah. Iya. Jadi kira dia nggak dilanjut katanya gara-gara begitu. Tapi nggak mungkin kalau nggak dilanjut. Soalnya kan Disney justru mempromosikan yang seperti itu nggak sih? Betul, menggembar-gemborkan harus yang diverse. Iya. Tapi masalahnya kan Wanda kan karakternya cewek. Iya. Cuman maksudnya kalau Disney kayaknya justru malah menyambut baik deh kalau misalnya ada aktornya yang tiba-tiba jadi gay atau pokoknya tiba-tiba jadi LGBT nih aktornya. Justru mungkin itu malah disambut baik oleh Disney dan langsung diubah bisa-bisa sama mereka ceritanya. Wanda jadi cowok. Nggak tank di Indo. Iya ya. Iya bener jangan sampai sih. Ntar Malah diprotes kalau di sini sih pasti. Sulit. Atau dipotong jadi filmnya 1 jam setengah jadi cuma 1 jam doang. Bener. Aduh. Udah cukup si Ellen Page aja lah sih yang jadi Shadowcat kemarin, udah cukup itu aja, jangan nambah-nambah lagi. Ya gue sih Disney agenda itu harus dihapuskan sih, tidak baik gitu. Walaupun gue suka film-filmnya tapi agendanya gue tidak suka. Terlalu kentara sih. Oh iya, sama tadi tuh Easter egg ada satu lagi yang mereka lari dari penjara. Iya. Ingat nggak sih Alcatraz tuh kayaknya dulu pernah si Casey yang sama 3 orang sama 2 orang lain. Alcatraz tuh penjaranya ada di dunia nyata kalau nggak salah. Ada. Penjara beneran. Beneran ada. Sama dulu juga kalau nggak salah di X-Men yang jadul banget. Kayaknya ada deh Alcatraz juga. Tapi lupa X-Men yang di mananya. Kayak pernah ada deh. X-Men 2 bukan sih? Kayak enggak apa ya? Premier gitu lah namanya. Pokoknya udah awal-awal deh. Iya, gue inget X-Men sih. 2 ya? X-Men 2 kalau nggak salah iya ada adegan yang mereka lepas dari penjara khusus mutan gitu kan kalau nggak salah ya. Yang dijadiin tempat ininya si Wolverine juga kan kalau nggak salah, jadi tempat buat Project X ya. Iya. Lari dari Alcatraz nggak sih namanya kalau nggak salah ya. Itu gue lupa sih, itu harus ini lagi kalau X-Men terlalu jauh. Itu di X-Men 3 The Last Stand. Itu yang bener yang di penjara itu. Yang waktu buat nyelamatin si bocah yang buat netralin kekuatan mutan kalau nggak salah. Ada nggak sih? Ada kan? Iya. Ada Kitty Pryde, ada si Ellen Page yang dia bantuin si orang itu. Terus gue ingat ada siapa sih musuhnya X-Men tuh yang gede, yang kuat banget, yang hancur-hancurin tembok. Ya, Juggernaut. Nah, itu tuh harusnya di situ tuh. Juggernaut. Tapi itu Alcatraz gitu. Harus nonton lagi sih kayaknya gue. X-Men 3 udah terlalu jauh. Ada. Pokoknya namanya tuh familiar banget deh itu Alcatraz. Sering di komik juga sering dijadiin kayak penjara buat villain yang ini banget, yang jago banget. Kita kayak yang jahat-jahat tuh ditaruh di sana. Soalnya Alcatraz kan memang penjara paling ini dulu tuh di dunia itu maximum security prison banget. Dia pulau gitu kan, jadi penjagaannya ketat, emang disinyalir gitu, digadang-gadang nggak ada yang bisa kabur dari situ. Gitu, makanya suka masuk di film-film atau di cerita-cerita. Sebenarnya itu sih kalau Alcatraz tuh itu, tapi nggak tahu deh, coba gua cari-cari apakah ada kok. Jadi aja Alcatraz X-Men terus keluar tuh. Bukan yang di X-Men 3, maksudnya di X-Men 3 apa gitu ya. Terus lihat lagi sih, nanti harus nonton lagi ya. Kan gue ingat The Last Stand tuh X-Men yang paling kurang nggak sih dari nggak berkesan, makanya gue juga agak lupa inget ceritanya. Udah lama, itu hampir 20 tahun yang lalu kan filmnya. Itu rilis tahun 2000 berapa ya? 2000 coba 2006. Iya, udah 17 tahun tuh film berarti. Udah gitu tuh X-Men 1, X-Men 2 dulu. Gue pasti lebih inget X-Men 1 kayaknya daripada itu. Lebih berkesan sih, soalnya itu kan salah satu film X-Men
film superhero yang pertama yang sukses juga gitu, yang bisa dibilang awal mula genre superhero lah gitu, X-Men 1 tuh. Iya. Satu generasi sama Spider-Man pertama lah. Iya, Tobey nah Maguire. itu dia benar. Iya, tuh. Spider-Man 1 Nah, Sam itu Raimi. fight-fightnya. Spider-Man Sam Raimi yang pertama itu keren banget memang, si Tobey Maguire. Awal Itu mula betul, kebangkitan genre superhero, tapi masih yang non MCU nih. Masih Iya. zaman-zamannya apa Sony. Sony dan lain-lain. Iya, Sensi saya masih Sony. Iya, pas zaman-zaman itu yang gagal paling apa ya? Ya X-Men mulai yang ketiga memang mulai menurun sih, sama Fantastic Four. Hulk. Hulknya yang Hulk Ang yang pertama tuh. Lee. Iya, Iya, itu si pada nonton siapa nggak tuh? Hulknya Nama- Ang Lee, sutradaranya Iya. sutradara terkenal sih kan, si Ang Lee jago Di- ini tuh. Yang Eric pertama Bana. banget. Iya, Eric Bana yang main. Iya, Yang pertama banget ya. Iya. Itu sebenarnya menurutku justru Hulk yang paling bagus kayak Oh ya? daripada yang Incredible Hulk. Soalnya kayak yang adegan dia Hulknya lari di padang pasir itu, yang dia lompat jauh Iya. kejar sama tank itu apa sih seru gitu dibanding sama yang kedua yang pasti siapa yang main Abomination. Si Edward Norton. Edward Norton. Yang Iya. ada si Rob yang ada siapa Rob di situ jadi yang ada Abomination, jadi ada si Abomination lebih bagus apa tuh makanya. Iya. Si Tim Roth. Iya sih, yang dibikin si Ang Lee tuh sebenarnya memang lebih nge-explore sisi dramanya. Soalnya kan emang si Ang Lee jagonya bikin film kayak gitu justru. Kayak Crouching Tiger, Hidden Dragon, Life of Pi itu emang Iya. spesialisasinya dia. Tapi mungkin apa ya, waktu itu flop lebih ke karena ya fans sebagai fans film superhero, mereka memang expect-nya lebih ke gebuk-gebukan, lebih ke action Iya. gitu, nggak ada yang expect filmnya dibawa jadi drama kayak gitu, jadi mungkin banyak yang kecewa gitu, makanya yang awal-awal Iya. dibilang flop, dan banyak orang yang lebih prefer yang kedua gitu karena ya lebih sesuai ekspektasi lah gitu, mungkin bisa dibilang Iya. kayak gitu kali ya, Banyak Berantem action. terus. banyak actionnya, Sudah banyak. bener-bener Tipikal banget tuh. bener-bener. Iya. Yang Eric Bana kan soalnya memang nggak terlalu banyak, dia cuma berubah jadi Hulk cuman di terakhir doang, dan cuman sekali berantemnya, sisanya lebih ke dramanya sih. Terus warna hijaunya aneh nggak sih? Hijau Hulknya itu kayak lebih. Iya. Iya nggak sih? Merasa nggak sih? Kayak Ya. beda gitu warna hijaunya aneh gitu. Ya zaman-zaman itu lah CGI-nya. Dengan dia- CGI-nya beda. Beda, CGI-nya belum sebagus itu. CGI itu seinget gue memang baru berkembang pesatnya sejak Avatar 1 sih. Iya itu peak tuh Iya. awal-awal tuh. Itu Sebagus itu. setelah dari Avatar 1 baru dia ngebuka jalan buat ini CGI yang lain, jadi langsung deh pokoknya abis itu banyak banget Iya. tuh. Kalau yang ngebuka Sama CGI Avatar kan, kalau yang ngebuka actionnya itu The Raid. Action Bener. sekarang Oh iya. Bener. kayak Bener. berantemnya sekarang tuh lebih asik semenjak The Raid tuh. Kayak dulu kan cuman tet kayak katukat udah, kalau sekarang tuh lebih banyak follow-nya. Iya sih, bener-bener. Itu The Raid salah satu Yang- yang dapat ini pujian karena scene actionnya cuman gara-gara scene Yang action. mirip The Raid, Hah? tapi berantemnya jelek. Film zaman dulu itu Daredevil. Ingat nggak? Aduh, Daredevil yang Ben Affleck ya? Iya. Iya, yang iya, waktu iya, dia iya. sama Elektra berantem di taman. Gue sih ingat itu busuk sih. Ya, jelek banget. Iya jelek busuk banget. Kayak, aduh, coba nonton nanti di YouTube kalau misalnya ada waktu. Itu jelek banget. Aduh, tapi itu Daredevil memang dulu flop banget sih. Gue ngelihat actingnya Ben Affleck di situ ini banget, jelek banget. Kayak apa ya? Dia bukan kayak acting jadi orang buta, tapi lebih ke acting kayak orang idiot. Iya. Serius. Kalau lu acting orang buta tuh lu kayak Al Pacino di Scent of a Woman tuh. Nah, itu lu acting sebagai orang buta. Kalau di si Ben Affleck di situ lebih kayak orang bego, jadinya bukan kayak orang buta. Orang buta tuh bukan berarti dia bego atau dia ini kan bengong gitu, enggak. Ya dia cuma kayak orang biasa aja, tapi dia sebenarnya nggak bisa lihat. Mimik Iya. mukanya si Ben Affleck tuh lebih banyak kayak bengong kayak gitu-gitu kalau pas di Daredevil tuh. Jadi bukan kayak Iya. orang buta, lebih kayak orang bego gue ngelihatnya. Kocak banget lah itu. Aduh. Oke, tapi ini udah jadi bahas kemana-mana nih. Loki gimana Iya. nih Loki nih? Iya, Loki. Udah jauh banget dari Loki nih. Jauh. Wah, tapi nggak kerasa juga kita udah hampir sejam nih. Apa mungkin Sejam. sisa ini lagi deh, sisa 10 menit lagi nih kita kayaknya. Iya. Gimana buat episode terakhir, episode 6, ada expectation apa nih kalau dari kalian?
ekspektasi dari gua itu sih penjelasan tadi yang time sleeping tuh harus kayak bener sih kata Hans. Harus dijelasin sih. Iya. Kenapa Itu si Loki? dijelasin terus tiba-tiba tinggal nunggu kejutan di endingnya aja nih. Apa nih? Plot twist apa nih ya? Nyambung Iya. ke season 3-nya Iya. kayak gimana ya? Itu nunggu banget sih kok gua kayak wah, ini kayak Bener, kalau bener. bisa membungkus dengan rapih. Ini keren sih fix. Benar-benar. Iya, Soalnya betul. banyak banget sih yang nggak ini. Banyak Oh iya, banget pertanyaan. minggu depan terakhir ya? Iya, Iya. Minggu depan. minggu depan Oh, iya, udah terakhir. finale. Aduh, Gimana? Iya. semoga nggak di beberapa tahun Merasa- lagi. Iya. Iya. Tapi kalau dari lu Hans gimana Hans? Yang lu expect apa nih dari episode terakhir nih? Episode 6. Kayaknya kalau ngeliat dari Loki Clueless-nya separah itu ya, kayak ujung-ujungnya dia bakal bangkitin salah satu varian Kang ya. Feelingnya ya. Pasti Jadi gitu sih. buat ngamanin timeline lagi. Soalnya sejauh ini kayak untuk ngamanin timeline sendiri kayak Loki juga nggak mampu deh kayaknya ya. Soalnya sih sejauh ini kan perawatan belum tunjukin, dia cuma memberi waktu kan. Tapi dia nggak ngomong dia bisa manipulasi realitas yang benar-benar kayak manipulasi kayak dia bisa ngadain ini lagi, ngadain itu lagi, belum jelasin. Make sense. Kalau misalnya emang dia nggak punya kekuatan itu sih kemungkinan besar ya mungkin dia bakal bangkitin atau bakal balik lagi ke mundur waktu lagi ke ketemu sama si Victor Timely lagi untuk apa kayak jangan dia yang apa yang jadi spaghetti itu loh yang Iya. dia mati di yang episode keluar. 4. Mungkin Dia dihalangin tetap harus hidup dia buat keluar. cari alternatif gitu. Cari alternatif ini. Iya. Bisa sih. Kalau lu Yos gimana Yos? Atau Expectation. Oh, Apa ya? Gimana kan? masih ada yang kurang nih Hans. nggak dua-duanya. Silakan Yos, coba. Kalau ekspektasi lu buat episode 6 nanti ini gimana nih finalenya nih? Enggak, masih gua nggak bisa nebak sih endingnya gimana. Karena so far Loki season 2 emang nggak bisa ketebak. Mungkin bener yang kata Hans sih, mungkin dia bakal ngehentiin Super Timely buat biar jangan lu dong yang apa yang Yang masuk ke sana gitu. Iya, Iya. iya. Karena emang momennya pas itu kan, yang waktu dia balik ke yang episode 5, Hah? momennya pas banget di situ kan. Mundur ke sana ya waktu yang Iya, mundur ke sana maksudnya. Hmm. Cuman ya tetap aja nggak bisa expect apa-apa. Gue maksudnya nggak bisa prediksi apa-apa dibuat endingnya. Bener sih. Harapan gue cuman jangan flop aja sih endingnya, karena kan kebanyakan series Iya, MCU iya. kan busuk kan endingnya. Bagus. Kecuali Loki Iya. season 1 itu endingnya bagus. Nah semoga tetap bisa Nah, bagus lah. menyamai yang Oh. season 1 lah ya. Iya. Ya, Itu dia. ya. Lagian Loki season 2 juga kan bakal jadi titik awal buat phase apa yang bakal perang dinasti gitu kan. Iya. Kalau misalnya mereka bikin flop, wah bakal berantakan tuh ke depan kalau Avengers mereka kan gagal bikin. dinastinya ya. Tapi kan ini sebenarnya si Jonathan Majors kan rumornya dia memang bakal diganti jadi Dr. Doom kan sebagai musuh utama di phase ini tuh. Itu gimana tuh? Itu kan paling ini kan apa ya, si Kang ini tuh sebenarnya kemarin kayak lo pernah nulis deh artikel. Jadi kalau si Kang ini sebenarnya dia itu udah di masa depan kan kemarin kan. Nah dia ini tuh keturunan anehnya deh, nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya dia keturunannya Reed Richards sama Dr. Doom. Kalau nggak salah inget ya, dia tuh keturunan Iya. berdua. Jadi mungkin kalau misalnya si Dr. Doom ini semacam kayak varian Kang, ya mungkin aja sebenarnya ada kemungkinan sana juga kalau ternyata Dr. Doom ini varian Kang. Ya, make sense sih, bisa jadi. Diem-diem ininya. Wah, Jojo tiba-tiba. Jojo hilang. Ya. Jojo menghilang. Oke Karena lah. baru mau nanya ke dia tadi. Itu sudah Q-nya itu. Berarti emang sudah Q-nya, kita harus sudahan berarti. Oke lah guys, kalau gitu mungkin sampai sini dulu aja kali podcast pertama kita nih soal Loki ya. Oke, thank you guys buat semua yang udah nonton. Di sini gua pamit undur diri dulu bersama ada Yosi juga sama Hans juga. Thank you buat yang udah nonton. Sampai ketemu. Kalau misalnya ada salah kata atau ada apa, mohon dimaafin ya. Semoga nanti ini bisa menjadi menghibur buat kalian semua dan semoga episode berikutnya lebih baik lah. Oke? Thank you guys. Sampai ketemu. Bye-bye.